scrolling itu bisa, sibuk browsing sana sini juga bisa, gitu. Tapi kan nggak produktif. Tapi kalau orang produktif otomatis dia memiliki time management yang baik. Nah, salah satu resep sebenarnya untuk mengembangkan time management itu adalah coba kita biasakan sebelum melakukan semua aktivitas kita pada hari itu adalah baca Quran di pagi hari. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang bertanya begini sama saya. Saya itu kan ibu 3 anak. Kemudian ada banyak sekolah yang saya pegang. Dan sekolahnya itu kan besar-besar ya, muridnya sampai 1.500, 2.500 gitu kan. Kemudian saya harus mengajar kelas seminar. Saya kadang dipanggil ke luar Jawa. Saya kan ke Bengkulu, Lampung, Kalimantan itu sangat sering sekali. Pokoknya ke Indonesia ya. Kemudian saya juga harus mengawasi observasi, saya masih harus siaran radio gitu. Pada waktu itu ada teman saya yang bertanya, Bu Ira dengan kondisi yang begitu sibuk, dengan kondisi masih ngomong 3 anak sendiri, tidak ada pembantu, dan kemudian masih nyetir sendiri kemana-mana gitu kan ya. Kalau keluar pulau pun juga sendiri tanpa ada asisten, karena saya terbiasa sendiri. Itu bagaimana mengatur waktunya, padahal masih harus ngajar, kemudian bikin laporan. Laporan itu kalau misalnya observasi, 1 kali observasi kayak Rodatul Jannah itu bisa sampai 130 anak gitu ya, harus selesai dalam sekian waktu. Belum lagi saya harus masih siaran radio gitu. Kemudian kelas belajar melalui Zoom gitu kan. Maka apa yang saya katakan kepada salah satu teman saya, biasakan sebelum melakukan apapun itu membaca Quran di pagi hari. Maka insya Allah waktu kita itu akan berkah dan cukup. Allah akan cukupkan. Entah bagaimana caranya tapi cukup. Dan itu memang terbukti. Sangat terbukti bahwa Allah itu sangat membantu saya dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan saya. Bahkan pada waktu saya harus menjalankan tugas-tugas di luar tanggung jawab saya sebagai psikolog, itu cukup ternyata waktunya. Jadi kalau misalnya hari ini kita suka ngomong 24 jam kayaknya kurang, berarti ada yang salah dengan time management kita. 24 jam ternyata nggak cukup ya menyelesaikan pekerjaan rumah, berarti memang ada yang salah dengan time management kita. Berarti memang waktu kita itu nggak berkah. Nah itu kita koreksi kembali. Baca Al-Quran di pagi hari itu kalau nggak bisa berlembar-lembar, cukuplah 1 lembar atau cukuplah berapa ayat gitu. Itu sudah cukup. Insya Allah akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan networking. Kemampuan networking itu memang harus dimiliki oleh anak-anak kita, karena mereka nantinya akan bekerja sama dengan banyak orang, bekerja sama dengan banyak lembaga, kemudian bekerja sama juga dengan pihak-pihak yang lain. Nah, bagaimana dia memiliki kemampuan networking yang bagus kalau keterampilan interpersonalnya jelek? Nah, keterampilan interpersonal ini memang adalah hasil dari latihan. Kemudian hasil pengasuhan kita, sampai anak itu paham bagaimana sih sopan santun itu, etika itu seperti apa, itu memang kita didik di rumah. Dan kemudian yang keempat adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis ini bukan sekadar menulis menyalin ya, tapi bagaimana mengartikan atau menuangkan isi pikiran kita dalam bentuk tulisan. Karena hari ini semua pekerjaan itu pasti akan butuh nulis laporan. Jadi kasir nulis laporannya tentang pekerjaannya. Jadi mahasiswa akan menulis tesisnya, skripsinya. Jadi mahasiswa S2 akan menulis tesisnya, begitu seterusnya. Jadi apapun sekarang hari ini harus menulis. Untuk apa? Untuk dipresentasikan. Misalnya jadi seorang manajer juga harus mampu menulis terkait apa? Perkembangan yang terjadi di anak buahnya. Kemudian juga menulis tentang progres, tantangan-tantangan yang muncul seperti apa. Dan kemudian yang berikutnya adalah leadership itu sendiri. Kemampuan leadership kepada anak itu adalah kemampuan yang memang kita bentuk, yang kita didik. Kenapa? Kata Rasulullah ya, masing-masing orang itu adalah pemimpin, terutama pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah hari ini kalau anak-anak kita tidak memiliki keterampilan leadership, maka bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Kita sendiri contohnya seorang ibu
ibu itu adalah pemimpin di dalam rumahnya, dan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak memiliki leadership yang bagus, otomatis kita nggak bisa melakukan time management dan juga tidak bisa melakukan prioritas tugas. Jadi misalnya saya itu sebagai seorang pemimpin bagi diri saya sendiri, saya itu harus jelas gitu, goal saya itu apa, mindset saya itu seperti apa, tugas yang saya harus lakukan itu apa, kemudian step-stepnya itu bagaimana, itu yang saya harus rancang sendiri, bukan orang lain yang merancang sendiri. Dan itu adalah kemampuan leadership, dan ini dibentuk. Makanya saya itu terbiasa mengatakan kepada anak-anak saya, tahun ini resolusinya apa, kemudian resolusi jangka panjangnya apa, resolusi jangka pendeknya apa, itu kita tanyakan. Dan mereka harus sudah bisa bikin mind mappingnya seperti apa. Dan itu saya minta memang. Jadi ada mind mapping, kemudian untuk mencapai resolusi ini dalam jangka pendek seperti apa, jangka panjangnya seperti apa, dan kedepannya harus seperti apa. Itu saya lakukan kepada anak-anak saya. Dan kemudian bagaimana sih gitu kan, untuk mewujudkan generasi yang Qurani tapi terampil gitu ya. Mereka hidup berdasarkan Al-Quran, mereka menjadi penghafal Al-Quran, mereka mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya, dan mereka tumbuh menjadi pribadi yang memang kompeten di bidangnya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Yang pertama adalah hidup seimbang dan menjadi orang tua yang hangat. Hidup seimbang ini maksudnya adalah jelas. Tugas dan peran kita sebagai orang tua itu harus jelas. Di mana peran ayah, di mana peran ibu, kemudian aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan itu seperti apa. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana Bu Ira kalau misalnya saya bercerai? Bagaimana kalau misalnya ayahnya meninggal? Bagaimana kalau misalnya ayahnya LDR? Penting dipahami ya Bunda, pendidikan dalam Islam tidak mengharapkan idealisme orang tua. Karena Rasulullah itu besar tanpa adanya seorang ayah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu besar tanpa kehadiran seorang Nabi Zakaria. Nabi Isa besar tanpa ayah. Kemudian Nabi Ismail besar tanpa didampingi oleh Nabi Ibrahim. Jadi idealisme ada ayah itu sebenarnya dalam Al-Quran, dalam pemasaran Islam itu sendiri ya. Kalaupun misalnya harus terjadi seperti itu tidak ada masalah. Karena di Al-Quran itu sudah jelas bagaimana seorang ibu harusnya mendidik anak-anak. Makanya jangan khawatir ibu-ibu, kan saya nggak ada bapaknya gitu, ya wajar dalam anak saya seperti itu. Enggak. Nabi Ismail buktinya bagus tuh meskipun tanpa didampingi Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga bagus tuh meskipun tanpa ada ayah gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa semuanya itu harus ideal. Yang ideal itu adalah bagaimana kita sebagai ibu itu benar-benar bermujahadah, benar-benar berjuang agar kita itu bisa memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Bagaimana kita itu bisa memberikan akidah yang benar, terutama ya di awal-awal masa pendidikan anak-anak kita itu akidahnya benar dulu. Dan kita sebagai orang tua itu memang harus menjadi orang tua yang hangat. Yang hangat artinya full dengan atensi, full dengan perhatian, full dengan pemahaman terhadap anak-anak kita, dan kita itu juga menjadi orang tua yang ahli. Ahli apa? Seorang ibu itu kan dituntut ya menjadi ahli gizi, ahli masak, ahli macam-macam ibu itu. Meskipun ya nggak sempurna, tapi kita dituntut untuk menjadi ahli. Dan kita juga harus menjadi ahli agama, meskipun bukan kita ahli-ahli yang seperti ustaz-ustaz, enggak ya. Tapi kita harus ahli. Dan kemudian kita juga harus menjadi orang tua yang playful. Playful ini artinya adalah orang tua yang sanggup untuk bermain dengan anak, memberikan perhatian yang baik kepada anak. Kemudian orang tua yang tidak melakukan kekerasan fisik, orang tua yang mampu mengembangkan komunikasi yang positif. Nah itu adalah orang tua yang playful, yang akhirnya nantinya bisa menanamkan nilai-nilai positif kepada anak, yaitu dengan melatih keterampilan berpikir anak, mengembangkan tanggung jawabnya, kemudian menerapkan prinsip-prinsip dasar agama. Itu yang harus kita lakukan. Dan juga mampu mengajarkan anak itu untuk pakai gadget itu seperti apa sih, aturannya itu seperti apa. Gadget itu nggak masalah loh, nggak masalah sebenarnya, asal kita tahu aturan mainnya. Gadget yang ada di anak-anak kita itu tidak selamanya merugikan. Dia itu punya dua sisi yang memudahkan, menguntungkan, tapi ada juga sisi yang berbahaya. Tinggal kita orang tuanya yang melakukan manajemen
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materinya sudah mantap ya Bun. Kira-kira sudah ada ini bayangan setelah pulang dari sini mau ngapain? Masak. Jadi diharapkan tidak hanya kita mendapat materi, tapi kita sudah bisa merencanakan setelah ini kita mau seperti apa pengawasan kita pada anak-anak selanjutnya untuk menambah supaya semakin mantap lagi ya. Ini silahkan kami persilakan apabila di antara bunda-bunda ini ada pertanyaan mumpung ada dari pakarnya. Bunda Farah ada lagi Bunda Kina, Bunda Triwin ya, ini Bunda calon siswa baru. Monggo saja kami untuk sementara 3 penanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya saja. Pertanyaan saya, ada beberapa orang tua di dalam menerapkan pola hidup atau asuh pada anak ini berbeda-beda saja. Ada yang menerapkan 90% dengan menyekolahkan di sekolah yang cukup aktif, jadi mengenalkan agamanya 90% full. Untuk pengetahuan umumnya ya 10%. Ada juga yang 50% karena ingin dapat ilmu pengetahuannya dari sisi agama kita ingin mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian ada yang cenderung mengikuti 90% untuk bersekolah di SD negeri karena pertimbangannya tidak ingin pengetahuan umumnya tertinggal atau tidak bisa masuk ke sekolah di negeri yang diterapkan orang tuanya. Nah, pertanyaan saya, kita akan melanjutkan berhasil menerapkan dari rencana 21 ini. Ya, matur nuwun Bunda. Jadi memang pilihan ya untuk mendidik anak itu tergantung kepada idealisme kita. Tadi kan ya misi-misi keluarga itu kan yang pasti adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron ya. Jadi jagalah dirimu dari siksa api neraka. Jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, pengejawantahan menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu setiap orang kan punya idealisme masing-masing ya. Ada yang memilih saya akan cenderung menaruh anak-anak saya di sekolah tahfiz, itu nggak salah juga. Karena saya sih meyakini ya Bunda, setiap pilihan itu pastilah sudah ada konsekuensinya masing-masing gitu. Kalau saya sih memilih memang anak-anak di sekolah agama gitu ya, tapi pengetahuan umumnya juga dapat. Kenapa? Saya itu dulu tidak memilih sekolah tahfiz buat anak-anak saya, karena saya malu nantinya sama anak saya gini. Saya tuh malunya gini, anak-anak saya taruh di sekolah tahfiz, saya sendiri tidak berproses ke situ. Itu membuat saya itu agak gimana gitu. Tapi hari ini anak saya sudah di SMK ya, lulus SMK ini Bun, dia kan sudah punya hafalan sekitar 8 juz ya. Saya bilang sama dia, kalau kamu kuliah nanti akan dipanggilkan guru ngaji khusus ya. Jadi di luar jam-jam kuliah itu kamu selesaikan hafalan kamu semampu kamu. Saya tidak mengharapkan 30 juz enggak, karena saya juga nggak mampu gitu kan. Tapi kalau misalnya Allah memberikan mujizatnya ya alhamdulillah gitu kan. Pilihan-pilihan ini menurut saya itu kembali lagi kepada kita sendiri. Jadi saya tidak bisa ngomong yang bagus yang ini gitu, karena setiap orang punya visi misi sendiri, punya idealisme sendiri. Nah, kalau saya belajar dari Ustaz Adi Hidayat, kalau Ustaz Adi Hidayat kan memang menitik beratkan tahfiz dulu ya, untuk menjadi seorang Al-Quran dulu, karena ini memberikan yang terbaik gitu untuk anak-anaknya. Tapi kita harus juga pahami, tidak semua orang Allah takdirkan untuk menjadi seorang hafiz gitu. Ada ahli ta'ala, ada ahli Al-Quran, tapi kan kata Allah juga harus ada ahli perdagangan, harus ada ahli politik gitu. Ya sama kayak para sahabat-sahabat Rasul dulu kan. Para sahabat Rasul itu kayak Sayyidina
Abdullah bin Mas'ud itu kan hafiz-hafiznya ya. Jadi dari pendidikan Rasulullah sebenarnya kita sudah tahu kan, untuk menjadi hafiz atau enggak itu kita juga harus memperhatikan potensi setiap anak. Tapi wajib bagi kita sebagai orang tua itu minimal 2 atau 3 juz anak-anak kita hafal. Kalaupun misalnya nggak sampai 30 juz ya, tapi kita maksimalkan anak-anak itu bisa hafal 3 juz. Dan itu yang saya lakukan kepada anak saya. Anak saya laki-laki kan nggak bisa saya paksa kayak yang perempuan. Bukan saya paksa ya, tapi saya minta, saya nggak maksa. Jadi anak saya laki-laki saya bilang, Dek, kalau bisa nanti lulus SMK ini masuk kuliah, manggil guru ngaji privat ya, kamu tetap selesaikan ya hafalan. Ya mungkin nambah-nambah 1 juz 2 juz lah Dek, masa cuma juz 30 gitu. Juz 30 kan sudah kamu pelajari dulu di TK di SD gitu, SMP kamu selesaikan gitu kan. Nah nanti waktu kuliah tambahin ya nak ya, dan mau gitu. Jadi program kita itu sebagai orang tua adalah apapun pilihannya, tapi anak-anak itu nantinya akan tumbuh menjadi pribadi yang solih, solihah dan muslim. Hari ini banyak orang solih, banyak orang-orang yang solihah, tapi tidak muslim. Muslim itu artinya dia bisa memberikan kebermanfaatan akan kesolihan dirinya itu kepada masyarakatnya. Nah itu yang kita harapkan. Jadi kalau dia sudah solih dan muslim, otomatis dia bermanfaat. Maka insya Allah dia pada akhirnya itu akan memiliki akhlak yang baik, hidup dengan benar, menjadi hamba Allah dan akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang fitrah. Nah kalau misalnya pilihan mau menyekolahkan di negeri, ya nggak apa juga gitu. Siapa tahu di negeri mungkin ya orang tuanya karena pertimbangan begini-begini, tapi pendidikan agamanya saya didik sendiri. Tapi kan Allah itu sudah memilih ya mana-mana orang-orang yang akan menjadi kekasihnya gitu, yang akan mendapatkan hidayahnya, akan mendapatkan ridhonya. Tapi yang penting adalah apapun pilihan pendidikan, jangan lupakan dasar pendidikan agama. Itu yang paling penting. Mau agamanya 20%, 30%, 40% itu kembali lagi kepada kita. Gak bisa berkata, ini yang paling tepat gitu. Nanti saya ini sama oh begini aku sok tahu gitu, itu yang memang bisa jamin gitu kan. Nah juga gitu kan. Jadi kembali lagi kepada visi-misinya, pilihannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya pernah baca Bunda, untuk pola asuh cara pengasuhan kita kepada anak itu kan disesuaikan dengan tahapan usia ya. Terus untuk cara pengasuhan anak supaya bisa menjadi generasi yang berani pada usia 0 sampai 7 tahun itu yang seperti apa? Iya, nah begini Bunda, 0 sampai 7 tahun itu kan masa 0 sampai 2 tahun itu masa wadokah ya, penyusuannya. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu adalah masa kufulah. Dan 0 sampai 7 tahun kalau kita belajar tentang fitrah based education, pendidikan berbasis fitrah dan pendidikan berbasis syariat, 0 sampai 7 tahun adalah masa-masanya anak itu ditumbuh kembangkan. Jadi tumbuh kembangkan fitrah iman. Maka apa yang harus kita lakukan di usia 0 sampai 7 tahun, karena dia di fase fitrah iman, lakukan dialog-dialog keimanan, cintakan dia kepada Allah, cintakan dia kepada Rasulnya, berikan imajinasi yang positif tentang agamanya, tentang Rasulnya, ceritakan dia tentang kebesaran dari agamanya, kebesaran tokoh agamanya, kenalkan dia kepada surga tapi tidak kenalkan kepada neraka. Jadi yang di usia 0 sampai 7 tahun itu imajinasinya positif, cinta yang kita berikan, ada disiplin tapi tidak disiplin yang mengikat. Jadi misalnya begini, usia 3 tahun, 4 tahun ya, atau 5 tahun, waktunya adzan. Kita itu kalau ada waktunya adzan mau sholat gitu kan, enggak mau sholat, aku mau main. Oh masya Allah mau main ya, ya dulu ya waktunya ini lagi adzan, dengerin. Masya Allah suara adzan itu indah banget ya. Sudah, kalau dia nggak mau sholat nggak apa-apa, ada di sini main, bunda yang sholat, gitu ya dek ya. Nah itu, jadi di sini memang kita bilang kepada anak-anak, masya Allah panggilan sholat itu indah banget ya. Artinya itu begini-begini. Jadi itu dialog-dialog keimanan yang kita lakukan, tapi nggak memaksa anak, anda sholat sampai dipukul-pukul anaknya, nggak sampai dicubit-cubit.
agar dia tuh nggak punya mau sholat aja harus dicubit harus ini, berarti Allah tuh nggak sayang. Jangan sampai ada imajinasi seperti itu. Jadi imajinasinya semua positif. Diajarin puasa, ayo puasa ya, karena kalau dengan puasa Allah itu suka bau mulut orang yang berpuasa, dan nanti dapat pahalanya itu masya Allah di surga. Nanti kita akan dapat air minum dari telaga yang khusus orang berpuasa itu, dari telaga Ar-Rayyan ditunggu sama Rasulullah, seperti itu. Jadi kita nanti dapat minuman susu dan madu dari surga, kayak gitu. Jadi memang di usia 0 sampai 7 tahun itu imajinasi yang positif tentang Allah, bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia kenal, oh Rasulullah itu adalah idolaku, Sayyidina Umar adalah idolaku. Jadi tidak kenal dengan dia tahu sih tapi bukan jadi idola. Jadi bukan ngomong Upin Ipin tiap saat gitu, bukan ngomong Inspektur Ladusing ya ya itu gitu kan. Terus ada lagi Elsa the Princess, gitu. Elsa the Princess itu ada 3. Elsa the Princess, Upin Ipin, kemudian SpongeBob itu ada propagandanya ada di sini. Ini adalah film-film yang memang dikhususkan untuk propaganda LGBT secara masif. Jadi anak-anak kita di usia yang masih kecil ini, kata Rasulullah kan gini, ajarkan anak-anakmu 3 hal. Yang pertama, cintakan dia kepadaku. Kemudian yang kedua, cintakan dia kepada ahlul bait dan sahabat-sahabatku. Dan kemudian yang ketiga, ajarkan dia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi ya. Dan ini sayangnya yang kata ulama-ulama kita, anak-anak tidak dikenalkan kepada tokoh besar agamanya, tapi terlebih dahulu dikenalkan kepada ritual-ritual agamanya. Ini kesalahan yang sangat besar. Mereka itu belum kenal Rasulnya, mereka itu belum tahu bagaimana ya Rasulullah kalau bermain dengan anak-anak. Oh Rasulullah kalau bermain dengan anak-anak itu Masya Allah sangat sabar, tidak berbohong, sangat mencintai mereka, menghormati mereka. Pakai kata-katanya yang dipakai itu singkat, tegas, pendek. Itu Rasulullah kalau bermain dengan anak-anak. Rasulullah sering berlomba dengan anak-anak. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi memang di usia tufulah 0 sampai 7 tahun itu, 2 sampai 7 tahun itu fitrah iman. Jadi semuanya itu harus yang serba-serba dulu dikenali. Rasulullah sosoknya yang luar biasa, agung, kemudian sahabat-sahabatnya juga. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya Bunda. Kalau dipahami, ini seperti itu sekarang. Biasa memang. Untuk nyambung langsung mawon nggih, untuk Bunda Saya mau tanya, kalau kita memiliki anak fobia terhadap sesuatu itu bagaimana cara kita mengatasinya? Fobia ya. Kebetulan anak saya fobia kancing baju, jadi saya juga bingung gimana. benar, sebenarnya kepada keluarga kita kalau tidak mau itu dulu awalnya kenapa dia nggak mau? Awalnya sih sebenarnya awalnya ya pakai aja sih nggak apa-apa. Jadi dia ngerti bisa pilih baju sendiri, dia mulai nggak mau kayak takut gitu. Oh itu namanya bukan fobia, dia memang nggak mau main, nggak mau susah, nggak mau ribet. Dia pernah beberapa kali ya saya latih ya untuk pakai itu dia kayak seperti kayak apa ya, kayak gini loh. Iya, dia nggak mau ribet, dia nggak mau susah. Itu bukan fobia, itu cuma lihat anjing baju dia bisa dia bisa gitu. Dia bisa dia takut cuma lihat gambarnya aja. Fobia itu sampai emosinya kena. Jadi fobia itu adalah ketakutan. Yang namanya fobia, arti dari fobia ya. Fobia itu adalah sebuah ketakutan yang tidak wajar pada sesuatu yang itu sampai mempengaruhi perilakunya. Jadi itu fobia. Tapi kalau anak itu sih itu bukan fobia, tapi karena dia nggak mau ribet aja. Dia nggak mau ribet, dia kayak malas aja, mau susah. Nah itu kalau di sekolah suka nggak kegiatan mewarna? warna ada. Suka nggak?
belum sekolah. Oh masih mau. Nah biasanya Bu nanti dia nggak terlalu kegiatan kayak masang mani, nggak terlalu suka itu kalau nggak dilatih. Ya memang harus dilatih, dibiasakan. Nggak apa-apa, nanti di sekolah kan ada kegiatan itu kan. Jadi kalau misalnya dia nggak mau pasang pakai kancing hari ini, ya udah nggak apa-apa, biarin aja dulu. Tapi nanti kan di sekolah dia akan diajarin pelan-pelan untuk sesuatu yang ada kancingnya, sesuatu yang pakai kancing. Biarin aja ya. Oh ini saya tanya, kalau saya bacakan ini. Oh bagaimana pola asuh anak yang diasuh oleh nenek kakek karena keterbatasan orang tua yang bekerja. Ya tadi ya saya bilang ya ini benar-benar generasi sandwich generasi gitu ya. Titip kata ini ya, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya tuh Fathul Maujud. Salah satu yang mengakibatkan kerusakan pendidikan anak itu adalah saat kakek nenek mengasuh. Kalau kakek neneknya itu nggak punya ilmu pengasuhan. Kalau kata Ustaz Zuhadi Fajarai, saya kepengen anak-anak merusak tetek membaik. Jadi kalau misalnya kita sibuk sebagai orang tua, kemudian harus titip kepada kakek nenek, apa yang harus kita lakukan? Ajari kakek nenek ilmu parenting. Iya, karena Rasulullah itu mendidik cucu-cucunya, mendidik Hasan, Husain, Umama itu kan dengan benar gitu, ada dasarnya, ada ilmunya gitu. Nah sedangkan kalau kakek nenek kita tidak ada ilmunya, itu masalah. Karena yang namanya kakek nenek itu sama cucu itu cenderung cinta setengah mati. Jadi sembarang kali dituruti. Nah kalau misalnya kepengen sukses untuk pengasuhan kakek nenek itu harus ada aturan yang sama, satu. Kalau kata ibunya nggak boleh, berarti kakek neneknya juga nggak boleh. Dan jangan terlalu banyak ditolong juga. Kalau kata kakek nenek itu kan biasanya karena saking sayangnya sama cucu, mau ngambil minum aja, bisa cucu tutup nih, apa gitu. Makanya anak itu nggak dikasih kesempatan untuk eksplorasi. Dan ini memang akan bermasalah pada tumbuh kembang anak, pada emosinya terutama, pada kemandiriannya terutama. Karena itu saya sarankan kalau memang terpaksa harus kakek nenek, kasih tahu aturan-aturannya dan bilang sama kakek sama nenek, mohon maaf, mendidik anak sekarang itu ada ilmunya. Ini ilmunya dari Rasulullah, gitu. Ini ilmunya bukan ilmu sembarangan. Agar apa? Agar anak-anak kita nanti jadi anak yang solid. Dan saya tidak mau anak-anak ini nanti tumbuh menjadi pribadi yang manja, maunya sendiri, suka bohong. Biasanya yang dikasih pakai nenek itu biasanya anak-anaknya juga pintar memanipulasi biasanya. Karena mereka kalau nggak dapat dari ibunya akan lari ke kakek neneknya. Ini ada kata-kata yang dibolak-balik gitu. Dapetin apa maunya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi kalau mau nitip ke kakek nenek boleh, asalkan kakek neneknya diajari ilmu parenting. Tidak boleh memanjakan, harus membiarkan dia eksplorasi, harus tegas pada aturan-aturan yang dibuat. Kalau sudah A ya A, nggak boleh B. Masih ada tego harus di tego no, seperti itu. Jadi kayak gitu sih Bun. Jadi nggak apa-apa dititipin ke kakek nenek, asalkan kakek neneknya punya ilmu parenting. Rasulullah kan mendidiknya dulu begitu, punya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik di kemampuan penting untuk masa depan yang tadi dijelaskan. Ada 5 kemampuan. Nah, untuk kelima kemampuan tersebut itu apakah mutlak harus dimiliki anak atau bisa salah satu atau salah dua? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menyamakan visi dan misi antara ayah dan
apa ya, sangat yang time management terutama dan kemampuan leadership itu akan sangat menentukan bagaimana kita itu mengarahkan dan merencanakan hidup kita dan bagaimana kita mengembangkan prioritas. Nah itu time management dan leadership wajib dikuasai. Tapi kalau untuk public speaking, presentasi, ya kan memang kita harus bisa gitu, tapi nggak harus ahli gitu kan. Kemampuan melakukan networking juga harus bisa gitu kan. Nanti biasanya kita disuruh bertemu orang, melakukan lobbying, melakukan kerjasama gitu. Tapi kan juga nggak harus ahli gitu. Kemampuan menulis juga harus bisa gitu, tapi kan juga nggak harus seperti penulis gitu, enggak. Tapi memang harus dikuasai gitu. Tapi yang paling harus di antara 5 ini nomor 2 dan 5, time management sama leadership harus gitu. Apalagi leadership itu kan sudah jelas ya, Rasulullah aja kan sudah menyatakan bahwa setiap orang itu masing-masing pemimpin. Nah otomatis ini adalah sesuatu yang memang harus kita kembangkan dan kita mampukan, terutama untuk anak laki-laki, karena anak laki-laki itu akan menjadi kowam. Jadi hari ini kalau kita kemarin melihat kasus anak perempuan bunuh diri karena dihamilin, sampai ada kata-kata kita harus menjaga anak perempuan kita baik-baik. Kalau saya jawab ini, ibu-ibu itu sudah menjaga anak perempuannya baik-baik, tapi masalahnya anak laki-lakimu apakah sudah kamu didik dengan baik?